Oke, langsung aja kita akan coba bahas ya teman-teman dari pergerakan Bitcoin dan juga Ethereum secara daily time frame, karena cukup banyak teman-teman yang mempertanyakan Bitcoin, sehingga kita akan coba lihat ya dari point of view saya, dan juga pastinya teman-teman nanti akan dapat insight ya apakah kita sudah masuk dalam bear market atau belum, karena banyak yang khawatir bahwa market akan membentuk double top dan segera koreksi ke bawah seperti itu. Saya akan coba jelaskan point of view saya. Kita akan coba buka dari daily time frame. Yang pertama untuk Bitcoin ya, itu sebenarnya sudah breakout dari area high terakhirnya, which is itu all time high di bulan Januari itu di 105. Kita gagal bertahan di sana selama beberapa bulan ya, dari bulan Januari sampai bulan April sekitar 4-5 bulan. Setelah itu kita berhasil membentuk all time high baru 110.000. Itu sedikit sneak peek untuk daily time frame ya. Buat teman-teman yang nanti mau request untuk koin-koin yang lain, teman-teman bisa bantu saya untuk capai 15 likes ya. Nanti kita akan coba buatkan koin-koin yang memang teman-teman request dan teman-teman punya seperti itu. Nanti saya akan coba buatkan juga area entry-nya kalau teman-teman tertarik ya, untuk area akumulasi. Oke, langsung aja kita buka di Bitcoin ya. Sekarang kita akan coba fokus untuk weekly time frame dulu. Yang pertama, for weekly, I think kita clear ya, sudah all time high dan sekarang sedang berkonsolidasi. Itu kata kuncinya, konsolidasi. Bukan turun, bukan naik juga, tapi kita konsolidasi sejak bulan Mei awal. Jadi kita sudah 1 bulan ini berkonsolidasi, nggak kemana-mana, dengan area support yang boleh teman-teman lihat sebenarnya ada di sini. Ini merupakan area support kita. Kita akan coba fokus dengan area ini di sekitaran sini. Untuk area low-nya ada di 102.500. Kemarin di Discord saya infokan 103 itu sebagai area supportnya. Ya boleh juga. 103, 102 ya teman-teman bolehlah jadikan itu sebagai area support 103, 102.000. Jadi yang penting ini merupakan area penting gitu. Nah itu didukung juga dengan adanya moving average yang terbentuk di sini. Ini ada spasi moving average dan teman-teman lihat ya, ketika dia masuk spasi apa yang terjadi, dia dipantaukan naik. Di sini juga sama, ketika dia masuk kembali ke area spasi untuk Bitcoinnya, teman-teman cek ya, dia membentuk apa? Hammer. Hammer ini menandakan apa untuk daily time frame? Hammer ini untuk daily time frame itu menandakan bahwa adanya rejection atau power buy di area support. Karena kita melihat 103 ini area support ya, di time frame yang lebih kecil, maka ada buying pressure di sana membentuk hammer candlestick. Nah, pertanyaannya nanti kita akan coba cari apakah di daily time frame-nya ini sudah mengonfirmasi bottoming-nya ataukah kita masih bisa koreksi lagi. Seperti itu. Selama kita belum jebol dari 102.000, maka tesis saya untuk short term Bitcoin masih bullish ya, nggak ada bearish-bearishnya sama sekali. Dan segala bentuk yang teman-teman lihat di luaran sana untuk mengatakan market itu bearish, market itu sudah selesai untuk kenaikannya, menurut saya itu terlalu berlebihan. Ada yang menyebut ini double top, yes, saya juga melihat ini ada potensial double top, tapi belum confirm ya. Ketika di sini dia sempat confirm ya untuk double top, lalu apa? Besoknya dia langsung naik lagi. Gitu. Jadi 102 ini merupakan area penting dan 102 ini harus teman-teman pantau dan bertahan di sana. Gitu. Kalau dia jebol dengan close, dengan volume apalagi dan juga candlesticknya merah, bearish candlestick, maka ada potensial kita masuk dalam short term bearish ya, bukan berarti long term bearish. Short term itu apa? Ada potensial kita nanti koreksi mungkin sampai di area 93.000, 94.000. Ini merupakan area support selanjutnya. Jadi kan masih ada sekitar 7-8% potensi penurunan kalau kita jebol dari 102.000. Makanya saya bilang ada potensial short term bearish ketika kita jebol dari 102. Tapi sebelum itu terjadi ya, saya percaya kita masih bisa kembali untuk melakukan bullish kembali di market seperti itu. And then untuk time frame hourly-nya di sini yang bisa saya lihat ya, kemarin kita sempat untuk sweep ya atau berubah dari yang sebelumnya view-nya bearish, short term bearish, ketika di sini membentuk lower low, lower high ya. Lower high, lower low, lower high, lower low. Di sini higher high. Sekarang kita sedang mengkonfirmasi higher low untuk kembali naik lagi. Jadi di 4 jamnya pun juga masih bullish juga. Teman-teman bisa coba cek ya. Masih bullish. Kalau kita tarik Fibonacci pun juga kita masuk di golden ratio ya, teman-teman lihat, kita cari untuk areanya. Nah, 6279 kita masuk dalam golden ratio. Nah, tinggal pertanyaannya ketika dia nanti koreksi ke bawah di sini membentuk double bottom, apakah dia bisa confirm di area 104-103 ataukah dia malah bablas lagi ke bawah seperti sebelum-sebelumnya seperti di sini. Ketika dia naik
drop ke bawah. Nah, dia menjebol area low sebelumnya, membentuk lower low baru. Nah, nanti kita akan coba pantau ketika dia koreksi. Maybe 1-2 hari lagi bisa mendapatkan konfirmasi apakah kita double bottom ataukah kita membentuk lower low seperti di tanggal 6 Juni kemarin. Nah, kita masih belum tahu. Kita masih harus tunggu konfirmasinya nanti lagi seperti apa. Kurang lebih seperti itu untuk time frame 4 jamnya. Jadi untuk 4 jamnya kita masih clueless, belum dapatkan konfirmasi karena kita baru saja ongoing untuk retracement ke bawah untuk mencari area higher low-nya, retest kembali lagi sekali untuk area supportnya. Setelah itu kita, apabila memang ada buying pressure di sana, nanti kita akan melihat ada pattern double bottom di sana. Tapi kalau nggak ada, ya nanti mungkin kita konsolidasi dulu di area support-supportnya, seperti itu. Kalau dia jebol, ya lebih bagus lagi. Berarti kita dapat konfirmasi bahwa 102 itu nggak berhasil bertahan sebagai area support, ya. Kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin-nya. Hopefully teman-teman bisa get the idea. And then kita move ke USDT dominance, ya. For USDT dominance menurutku ya, di sini teman-teman bisa coba cek ya. Kita membentuk flag ya, terbentuk setelah kita drop, konsolidasi membentuk flag. Nah, ini hopefully kita bisa drop lagi ke bawah gitu. Tapi yang menjadi masalah di sini kita sekarang sedang retracement naik ke atas. Nah, ini retracementnya masih dalam ongoing proses karena kalau teman-teman buka di 1 jam, trend kita masih bullish gitu ya. Masih bullish di mana? Ini baru change of character gitu. Dan sekarang kita masih ongoing untuk up lagi membentuk higher high atau at least kita retest di 4,9% dulu. Di sini ada area resisten yang cukup penting. Nah, 4,89. Jadi masih ada potensi untuk naik lagi untuk USDT dominance-nya. Ya. Jadi selama memang kita masih belum potensial untuk drop untuk USDT dominance, maka semua kripto baik itu Bitcoin maupun altcoin akan cenderung terkoreksi. Seperti itu. Lalu ini indikator untuk melihat kapan altcoin season terjadi, yaitu Bitcoin dominance ya. Tadi USDT dominance untuk mengukur pergerakan uang yang beredar ya dibandingkan dari market crypto USDT dominance. Nah, sekarang kita Bitcoin dominance. Jadi ini mengukur yang namanya altcoin season gitu ya. Kenapa kok altcoin season? Ketika Bitcoin dominance-nya drop, maka most likely altcoin akan cenderung overlap pergerakannya dibandingkan dari Bitcoin. Jadi ini indikator yang paling bagus untuk mengukur altcoin season itu akan terjadi kapan gitu ya. Dan teman-teman lihat ya, di sini ada 79, itu artinya kita retracement sudah 79% dari area atas topnya, dan sekarang sebenarnya sudah masuk dalam area penting atau area koreksi. Jadi harusnya kita sudah masuk dalam fase koreksi untuk sekarang di time frame 4 jamnya. Ya tinggal nanti PR-nya ya harusnya dia bisa double top lalu drop ke bawah gitu. Lebih bagus lagi kalau drop dari garis biru ya. Teman-teman boleh pantau area support kita ada di 63,8% dan sekarang kita berada di area resisten untuk Bitcoin dominance-nya. Jadi Bitcoin dominance-nya ini menawarkan opportunity yang sangat bagus ya. Berada di area resisten, teman-teman sebenarnya boleh coba manfaatkan untuk buy the dip. Apalagi USDT-nya juga ada di atas juga. Jadi untuk Bitcoin maupun altcoin sebenarnya menawarkan peluang yang cukup bagus gitu. Lalu kita akan coba lihat indikator yang lainnya, total market cap. Total market cap ini total dari cryptocurrency secara keseluruhan. Sebenarnya trennya masih cukup bagus ya, konsolidasi membentuk flag. Ada potensial ketika dia break dari flag ya nanti membentuk all time high baru karena memang kita punya all time high di area 3,64 triliun dan ya nggak terlalu jauh dari all time high ya. Kita teman-teman bisa coba cek sebenarnya kita itu tinggal 12%, 13% menuju ke time high dari market cap-nya. Jadi ketika kita menembus all time high ya teman-teman harus siap-siap bahwa ada peluang dia membentuk all time high yang baru gitu, menembus untuk mencari area resisten berikutnya ya yang paling realistis sih ya kalau menurutku ada di 3,94 triliun itu area paling realistis. Tapi apakah bisa sampai atau enggak ya tergantung dari konsolidasi flag ini apakah sudah selesai atau belum, seperti itu. Ini dari total 3 sih aku melihat masih cukup positif untuk sekarang. Sebelum kita bahas Ethereum, yang terakhir kita akan coba bahas dari altcoin-nya. Altcoin-nya juga sama ya, others-nya, market cap-nya masih membentuk flag juga. And then untuk others,
dominance ini cukup sadly ya, cukup underperform dibandingkan Bitcoin dominance. Why? Karena teman-teman bisa coba cek untuk 1 minggu time frame-nya kita sudah jebol dari support terakhir di 7,8%. Jadi kita sudah new lower low ya. Dan saya cuma pantau di sini, hopefully nggak jebol lagi. Ini ada potensi untuk falling wedge. Akan lebih bagus kalau memang kita ada buying pressure ke atas, jadi dia bisa tembus falling wedge-nya dengan target di 8,63% gitu. Tapi sebelum itu terjadi ya, aku sih cuma ngelihat ini masih konsolidasi untuk kembali turun lagi. Jadi kalau others dominance-nya turun, Bitcoin dominance-nya bisa kembali naik lagi seperti itu. Tapi ya nggak tahu ya, nanti kita akan coba pantau di by day dan di time frame lebih kecilnya itu berbicara seperti apa. Move ke Ethereum. For Ethereum, I think untuk area supportnya clear 2400, no debat. Di sini ada area moving average pasti seperti Bitcoin. Lalu 2400 ini ada area juga yang sudah berkali-kali tes dan berfungsi sebagai support. Kalau itu jebol, ya kita nggak punya lagi support ya selain di area 1800-an. Tapi mungkin dia akan punya chance untuk koreksi dulu ke bawah 2320 sampai 1850. Ini area yang cukup lebar ya, kita nggak tahu dia bisa berhenti di mana karena nggak ada support di sini. Hopefully nggak terlalu dalam kalau kita jebol dari 2400. Tapi hope the best for Ethereum, jangan sampai jebol 2400 untuk kembali melakukan kenaikannya seperti itu ya. Untuk Ethereum cukup simple, nggak banyak pergerakan karena untuk 240 time frame-nya atau 4 jam time frame-nya, teman-teman bisa coba cek, kita juga membentuk channel juga, nggak kemana-mana ya, masih menunggu dari pergerakan Bitcoin-nya. Mau ke arah mana, maybe kita harusnya membentuk double bottom untuk kembali naik, tapi ya itu masih asumsi ya, kita masih harus tunggu di time frame yang lebih kecil, misalnya 15 menitnya, apakah dia sudah selesai untuk koreksi atau gitu, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih untuk hari ini pergerakan Bitcoin, Ethereum, dan juga beberapa indikator lainnya yang cukup penting yang bisa teman-teman perhatikan. Hopefully teman-teman bisa cukup mendapatkan insight ya, jadi nggak terlalu panik karena memang marketnya nggak kemana-mana. Even dia mau perang antara Iran dan juga Israel, I think itu cuma ya penggenapan isu ya, bukan isu, penggenapan market. Market itu harus koreksi dulu gitu ya. Mungkin whales-nya mau menambah muatan di area support penting, ya itu juga bisa gitu. Nah, di sini saya tandai 101.000 bisa jadi area support gitu. Ya, beda exchange, jadi ya supportnya 101, tadi 102 ya kalau nggak salah ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi 103 sampai 101 itu bisa jadi support yang cukup penting untuk saat ini. Ya, kurang lebih itu aja dari saya. Thank you semua. Kalau teman-teman memang suka dengan video ini, ya seperti tadi, bantu saya capai 15 likes. Nanti kita akan coba buatkan analisa koin-koin yang teman-teman suka. Teman-teman bisa coba tulis di komen aja gitu. Dan disclaimer on ya, semua informasi yang kita sampaikan bukan ajakan beli dan juga jual. Jadi teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri seperti itu. Ya. Di sini cuma edukasi, saya cuma memberikan insight atau pandangan saya dari market, bukan ajakan beli dan juga jual. Thank you semua, see you next video, bye-bye.